Gimana sih? Hmm? Assalamualaikum. Pak Adi, sudah bisa dimulai belum? Pak Cahyo, ininya hijau, di sana layar kena 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 green. Sudah monggo. Sudah. Bisa. Oke. Di depan Pak Cahyo. Sound mic-nya. Udah. Udah belum? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersua, bertemu dalam agenda sosialisasi program Indonesia Pintar. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan diberikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang terhormat Bapak Sukamto PhD selaku anggota DPR RI fraksi PKS, Ustadz Agus Effendi SE selaku perwakilan dari JSIT Daerah Istimewa Yogyakarta, pimpinan Pondok Pesantren Modern Baitul Salam Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim, Kepala SDIT Baitul Salam Prambanan Ustadz Jawaldi SE, Kepala SDIT Baitul Salam 2 Cangkringan Ustadz Effendi SPD, dan Kepala SMP IT Baitul Salam Prambanan Ustazah Ririn Setianingsi Estos, dan yang kami hormati Bapak Ibu atau wali santri, siswa-siswi SD IT Baitul Salam Prambanan, SD IT Baitul Salam 2 Cangkringan, dan SMP IT Baitul Salam Prambanan. Sebelum agenda kita mulai, terlebih dahulu akan saya sampaikan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah, yang ketiga sambutan dan taujih dari pimpinan Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, yang keempat sambutan dari pengurus JSIT Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kelima sosialisasi beasiswa PIP oleh tim Bapak Sukamto, keenam sesi tanya jawab, dan yang ketujuh doa dan penutup. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu ya untuk menambah keberkahan kita pada siang hari ini, kita awali bersama dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan agenda kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan taujih robani yang akan disampaikan oleh Ustadz Lalu Sadli SPD. Kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. In tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Adli yang telah menyampaikan taujiah robaninya. Semoga menambah keberkahan pada agenda kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan taujih dari pimpinan Pondok Pesantren Modern Baitul Salam kepada Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Haji Sukamto PhD, yang kita hormati Bapak Ustadz Agus Effendi SE, perwakilan dari GSIT Yogyakarta, yang kita hormati Kepala Sekolah SMP IT Baitussalam, yang kita hormati Kepala Sekolah SD IT Baitussalam 1, dan juga yang kita hormati Kepala Sekolah SD IT Baitussalam 2. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah. Yang kita hormati semua wali siswa-siswi Pondok Pesantren Baitussalam, baik itu dari SD 1, SD 2, dan SMP. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, sehat walafiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini masih masa pandemi sehingga kita tidak bisa bertemu tatap muka, tapi kita bisa secara online kita menyampaikan beberapa hal yang pada pagi hari ini atau siang hari ini kita menyampaikan tentang PIP, program Indonesia Pintar, yang alhamdulillah kita bersyukur sekian banyak para santri, para siswa-siswi mendapatkan bantuan yang ini kita syukuri, sehingga kita mengadakan acara dengan sistem Zoom atau online yang seperti ini. Sering dan sudah beberapa kali kita lakukan pertemuan, dari beberapa kali pertemuan kita lakukan hal yang seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah, mengurangi rasa kangen kita, dan tetap kita terus membangun komunikasi. Dan inilah teknologi yang sekarang kita bisa rasakan manfaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lembaga berupaya, kepala sekolah juga dalam rapat-rapat yang bersama saya juga di setiap hari Rabu kita bertemu membahas, bermusyawarah bersama untuk terus bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kebersamaan sekolahan kita, yang mana ini diwadahi dalam bentuk pesantren. Ada PAUD, ada SD, ada SMP, ada SMA, dan alhamdulillah yang kita ajukan SMP itu dari yang diajukan 482, alhamdulillah turun
253. Ini suatu hal yang amat sangat besar dan kita syukuri. Untuk SD 1 Baitussalam, SDIT Baitussalam 1 yang diajukan 609 dari siswa 691 bisa mendapatkan 150 ya siswa. Sedangkan SD IT Baitussalam 2 itu jumlahnya 327 mendapatkan 206. Luar biasa. Ya, kita syukuri, memang kita berupaya untuk mengajukan ini. Memang ada beberapa jalur, dari jalur Diknas kita juga mengajukan. SMP dapat 2, yang SD dapat 20-an. Artinya ini yang kita ajukan lewat aspirasi yang insya Allah saya dekat sekali dengan Bapak Dr. Sukamto. Ini kita mendapatkan jumlah yang luar biasa. Keseluruhannya hampir 500 ya. Keseluruhan dari SD dan SMP ini. Nah, ini kami ucapkan berjuta-juta terima kasih kepada Bapak Sukamto, hingga kita kemarin memang kemana ini kira-kira yang bisa kita akses dana ini. Bahwa PIP ini untuk siswa-siswi seluruh Indonesia. Nah, ada kesempatan dari aspirasi dari Bapak Sukamto, maka kita ajukan itu. Dan kita cukup dekat dan kenal, beliau adalah anggota DPR RI dari Yogyakarta, dari fraksi PKS, Komisi 1. Nah, ini alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti barokah. Ya, barokah itu ziyadah fil khair. Ya, al barokatu hiya ziyadah fil khair. Jadi barokah itu bertambahnya baik. Nah, harapan kita apakah ini barokah atau tidak nanti akan kita lihat bertambah baik atau tidak begitu. Nah, mudah-mudahan ini benar-benar barokah dalam arti anak kita bertambah baik, bertambah kualitasnya, bertambah pintar ya, karena ini namanya saja program Indonesia Pintar. Nah, maka harapan kita dengan keikhlasan kita, Bapak Ibu semuanya mendapatkan ini barokah, sehingga anak kita dengan barokah itu menjadi soleh dan solihah. Soleh dan solihah, nah ini harapan kita. Maka dengan program ini harapan kita semua ya bisa istilahnya ngenteng-ngentengi dan membuat kita lebih ringan untuk pembiayaan anak-anak kita. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari SDIT Baitussalam 2 Cangkringan yang dikepalai oleh Bapak Effendiawan, ya juga Ustadz
Jawaldi sebagai Kepala Sekolah SDIT Baitus Salam 1, juga Ustazah Ririn Sianingsih, ini Kepala Sekolah SMP IT Baitus Salam 1. Ya, kita ucapkan juga terima kasih atas usaha, upaya yang mereka juga mengusahakan dan bisa menghubungkan kepada Bapak Dr. Sukamta ya, yang akhirnya ini bisa turun. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, dan teriring doa mudah-mudahan Bapak Dr. Sukamto diberi kesehatan, ya, keistiqomahan, ya, dan sudah barang tentu doa kita ya husnul khotimah menjadi anggota DPR RI. Begitu juga kepada kepala sekolah semuanya berserta ustadz-ustazahnya semuanya juga diberi kesehatan di masa pandemi ini, dan ya mudah-mudahan sehat walafiat semuanya, dan semoga pandemi COVID-19 segera sirna, berhenti, dan kita bisa belajar normal kembali seperti biasa. Harapan kita seperti itu, dan saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kekhilafan pada agenda acara pada siang hari ini, dan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim yang telah menyampaikan sambutan dan taujihnya. Semoga sedikit memberikan gambaran ya bagaimana tentang pengajuan beasiswa PIP. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari pengurus JSIT Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan diwakili oleh Bapak Agus Effendi SE. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa tatammi lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang sangat kami hormati saya tangzimi Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim LC, Bapak Dr. Sukamto yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah SDIT Baitus Salam 1, SDIT Baitus Salam 2, SMP IT Baitus Salam 1, mau 2 ya Ustadz ya? Sudah 2. Oh sudah 2 ya? Oh iya. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Wali Siswa yang pada siang hari ini bisa hadir di forum online pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayahnya, kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa bertemu meskipun hanya lewat
layar HP masing-masing atau lewat laptop gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menyatukan hati kita untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan jatah kita, sesuai dengan posisi kita masing-masing. Salam dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kami atas nama CSIT di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, pertama sekali tentu mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Baitus Salam Prambanan yang pada kesempatan kali ini mengundang saya untuk ikut memberikan sepatah dua patah kata dalam sosialisasi program Indonesia Pintar. Kemudian berikutnya tentu tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Abdul Hakim bahwa program Indonesia Pintar ini adalah program nasional yang aksesnya itu reguler dengan melalui dinas. Bapak Ibu Kepala Sekolah biasanya sudah mengajukan, tapi juga ada yang saya menyebutkan irreguler atau advokasi dari komisi, sesungguhnya adalah komisi 10 yang memidangi pendidikan. Tetapi karena Pak Dr. Sukamto ini adalah dari perwakilan daerah istimewa Yogyakarta, maka kita bareng-bareng untuk menyampaikan kepada beliau dan alhamdulillah berkenan dan alhamdulillah juga Dr. Sukamto bisa menyampaikan aspirasi advokasi ini kepada Komisi 10. Sehingga akhirnya alhamdulillah ini Baitus Salam itu rekor ya Ustadz Hakim ya. Ini terbanyak di antara sekolah-sekolah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ini kita bersyukur sekali atas usaha sekaligus advokasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Dr. Sukamta. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi karena ini jalurnya advokasi, jalur dari irreguler, maka ini kami sampaikan bahwa setelah segala sesuatunya, jadi ini Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kemarin cukup gesit begitu ya untuk mempersiapkan mulai dari berkas-berkas pengajuan, berkas-berkas data dan sebagainya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga kita bisa bareng-bareng mengakses. Karena tidak mudah ya, jadi karena waktunya ya mepet gitu ya. Jadi teman-teman dari kepala sekolah sudah berusaha maksimal, meskipun mungkin juga ada yang tercecer dan sebagainya, maka itu ya menurut kami hal yang wajar. Dan kepada Bapak Ibu wali siswa, ini sudah kami sampaikan juga bahwa ini bagian dari usaha, bagian dari advokasi yang dilakukan bersama, khususnya oleh Dr. Sukamto. Alhamdulillah bisa cair, sudah ke rekening masing-masing di virtual account maupun di yang sudah disampaikan. Tapi tentu perlu kerjasama ya, dari Bapak Ibu sekalian. Jadi karena sesungguhnya program Indonesia Pintar ini adalah dalam rangka untuk membantu pendidikan ya di Indonesia. Nah kalau di sini tentu di Pondok Baitus Salam yang kebetulan mengelola SD dan SMP pada kesempatan kali ini. Sehingga rekening yang sudah masuk ke masing-masing itu diharapkan ya untuk semuanya untuk proses pembelajaran siswa. Sehingga kita harapkan kerjasamanya dengan pihak sekolah bahwa setelah ini cair tentu yang kita harapkan adalah untuk membantu lembaga SDIT Baitus Salam 1, SDIT Baitus Salam 2 maupun SMPIT Baitus Salam. Yang kita harapkan kemanfaatan itu bisa tepat sasaran sekaligus barokah sebagaimana tadi disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Hakim. Jadi mungkin ini enggak seberapa kalau dari kebutuhan pendidikan ya di masa pandemi ini, karena pandemi ini mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk kehidupan sekolah gitu ya.
termasuk pondok pesantren gitu ya Ustadz ya. Jadi meskipun ini sekali, ini mungkin perlu saya sampaikan, jadi ini program ini sekali ini, kemudian besok diajukan lagi, apakah bisa di ACC atau enggak, yaitu proses untuk tahun depan. Sehingga yang jelas memang tahun ini sudah cair bagi Bapak Ibu sekalian untuk pembelajaran anak-anak, untuk biaya pendidikan anak-anak, tapi tahun depan ada pengajuan lagi. Dan itu kita memang tidak menjanjikan atau tidak mesti ya, kalau sekarang dapat besok akan dapat lagi. Ini perlu ditegaskan karena jangan sampai punya anggapan bahwa ini beasiswa seumur hidup misalnya begitu ya untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu yang kami harapkan kerjasama karena ini nanti pencairannya secara teknis nanti akan disampaikan tim teknis untuk pencairan dan sebagainya, dan itu Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah yang lebih paham. Tetapi kalau tidak ada kerjasama itu yang ngendon di rekening. Jadi nek ngendon di rekening kan jadi tidak kemanfaatan dari beasiswa ini atau bantuan ini tidak akan sampai ke sasaran. Dan ini kan perlu kerjasama dari Bapak Ibu sekalian sebagai wali murid, wali siswa dari santri-santri atau murid-murid dari SD maupun SMP IT Baitus Salam. Nah, saya kira itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sukamto yang telah mengadvokasi kalau kemarin di DIY hampir 4.000-an ya, nanti mungkin akan disampaikan tim. Kemarin kita juga agak kesulitan, jadi ketika mengadvokasi ya ternyata tidak semua bisa memenuhi persyaratan, tidak bisa semua cepat. Tapi alhamdulillah di Baitus Salam ini lengkap, cepat sehingga mendapatkan alokasi yang lebih besar dibandingkan teman-teman yang lain. Kemudian juga pada pimpinan pondok, Ustadz Abdul Hakim yang telah mendukung dari kerjasama ini, pada Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga pada wali yang mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Itu aja yang kami sampaikan. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan ini berkah, bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bapak Agus Effendi atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sosialisasi beasiswa PIP yang akan disampaikan oleh tim dari Bapak Sukamto PhD. Kepada yang mewakili kami persilahkan. Pak Adi. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa amtardu nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim wa ba'du. Yang kami hormati pimpinan pondok pesantren dan sekolah Baitus Salam, Ustadz Kiai Haji Ustadz Abdul Hakim. Kemudian yang kedua yang kami hormati Bapak Agus Effendi selaku pimpinan DSIT Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati seluruh kepala sekolah di
SD hingga SMP di Baitul Salam beserta para jajarannya, dan yang kami hormati para Bapak Ibu wali murid serta guru di lingkungan keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Baitul Salam. Yang pertama, kami mohonkan maaf terlebih dahulu dari Ustadz Kamta, tadi pagi masih menyanggupi untuk bisa hadir, ya meskipun sebentar di forum Zoom pada siang hari ini, namun tadi mendadak menjelang zuhur, beliau menyampaikan kalau masih belum selesai rapat dengan Kemenham, jadi dengan sangat berat beliau tidak bisa turut serta di forum pada siang hari ini. Ya, beliau nitip salam untuk Bapak Ibu semuanya di forum pada siang hari ini, dan juga semoga semua bisa tetap sehat dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah pandemi Covid ya, yang melanda Indonesia pada akhir-akhir ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan beberapa hal yang barangkali nanti diperlukan oleh Bapak Ibu, baik kepala sekolah dan jajarannya, dan juga orang tua wali murid. Ya. Yang pertama, ini memang program advokasi oleh Bapak Dr. Sukamta. Patut diketahui memang beliau berbeda komisinya dengan komisi yang berhubungan dengan beasiswa ini ya, karena ini nanti ketemunya dengan Departemen Pendidikan, itu di Komisi 10, sedangkan Ustadz Sukamta itu di Komisi 1 yang kaitannya dengan pertahanan, keamanan, komunikasi, dan kepolisian. Nah, hanya sejak awal beliau memang mengkomunikasikan dengan sama anggota fraksi di Komisi 10 untuk mengalokasikan sepersekiannya untuk Jakarta ya, melalui advokasi beliau. Alhamdulillah untuk tahun ini dari jalur Ustadz Kamta itu ada lebih dari 2.300 ya, yang bisa kami advokasi pada tahun ini untuk jenjang SD maupun SMP, dengan rincian yang SD itu total 1.851 penerima dan SMP 504 penerima beasiswa PIP. Nah, sebagaimana yang juga tadi disinggung oleh Pak Agus Effendi, berapa sudah disampaikan di awal, memang akses PIP ini jalurnya tidak hanya satu, ya, baik dari dinas ya maupun dari pengajuan dari dinas pendidikan di masing-masing wilayah. Ya, kalau ini basisnya kabupaten ya, kalau SD SMP berarti kabupaten kota, sedangkan SMA dan SMK itu provinsi. Jadi nanti pengusulnya ada dari dinas, namun juga ada dari jalur anggota dewan. Nah, makanya nanti bisa jadi dalam satu sekolah itu ada yang menerima dari jalur advokasi, ada yang menerima dari jalur dinas. Jumlahnya tentatif tidak selalu sama. Kalau tadi kami mencatat Baitul Salam sendiri baik dari SD maupun SMP itu total ada 608 kalau kami tidak salah menghitung ya, total yang menerima beasiswa PIP. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa seluruh dana PIP yang diterimakan ke masing-masing calon penerima yaitu siswa itu tidak ada yang dipotong ya, serupiah pun baik dari tim pusat maupun nanti pihak penyalur ya. Dan daftar nama penerima itu tetap basisnya dapodik ya. Jadi kalau nanti ada sebagian yang siswa mungkin tidak dapat ya, nanti kami jelaskan di bawah berapa kemungkinannya ya. Salah satunya ada kemungkinan data di dapodik siswa yang bersangkutan itu tidak lengkap atau ada yang bermasalah. Nah, itu nanti monggo dicek masing-masing siswa dan sekolah itu ya, untuk mengetahui apakah datanya yang disampaikan itu sudah benar atau tidak di dapodik ya. Ini basisnya dapodik. Jadi kalau nanti di
diusulkan ke pihak pemerintah begitu ya, nama tertentu kok tidak bisa dimasukkan, itu pasti di Dapodiknya ada masalah. Nah itu nanti mohon ya ini untuk kedepannya dicek oleh pihak sekolah. Gitu. Nah kemudian untuk bank penyalur PIP itu dan di SMP nanti dari Bank BRI ya setempat dekat itu salam itu BRI di KCP mana, silahkan nanti berkoordinasi gitu. SMA dan SMK itu Bank BNI. Kalau ini karena ini jenjangnya SD SMP jadi banknya sama ya, sama-sama Bank BRI. Kemudian bagaimana beasiswa PIP, mohon dengan sangat dari orang tua sekolah. Dana tersebut memang yang berkaitan langsung dengan pendidikan di misalnya yang di itu apa saja silakan direm antara orang tua dengan pihak sekolah ya. Dana tersebut akan digunakan untuk apa saja. Selama besaran dananya bisa di cross check masing itu persis 150.000 dan S 750.000. Jadi Rp150.000. Nah, dana ini memang sekali saja dalam tahun ya, cair tunaikan pada bulan ini ya berarti pada bulan ini saja diterima, nanti di tahun berikutnya tahun 2021 sekolah wajib mengusulkan kembali mendapatkan. Nah itu memang ini sekali dan tahun depan juga kalau akan mengusulkan kembali ya, mekanismenya sama persis ya, tidak ada perubahan kebijakan, itu insya Allah sama persis sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan kepada kepala masing-masing. Yang lalu ya, saat kami memberikan informasi tentang peluang beasiswa itu insya Allah semua Bapak Ibu kepala sekolah. Akan oleh Bapak Ibu sekalian saat nanti pencarian. Yang pertama itu nanti surat pengantar dari sekolah, nanti biar sekolah yang menyiapkan untuk masing-masing siswa. Nah itu surat pengantarnya nanti sudah kami sampaikan kemarin masing-masing kepala sekolah, nama siswa ya sampai itu nanti disebutkan di surat pengantar tersebut. Juga tidak dicairkan dana yang ada di rekening masing-masing. Kemudian membawa KTP, kartu keluarga, ini rapot nanti coba dicek lagi, beserta ANP. Jadi membawa KTP dan KK, ini juga rapot, beserta siswanya. Kemudian kami menyarankan proses pencairannya ibu, ya, karena yang terdaftar di hubungan, jadi bukan pencair. Jadi kalau bisa tidak diwakilkan, ya. Jadi ibu. Kemudian kaitan dengan bisa jadi beberapa bank itu akan minta untuk apa namanya menyisakan sebagian uang ya di rekening yang bersangkutan ya. Nah itu Bapak Ibu memungkinkan untuk mencair total kan itu bisa. Jadi
nanti di rekening tabungan itu saldonya itu bisa. Asal ini diperjuangkan. Prinsipnya sebenarnya bisa secara keseluruhan. Ada yang mungkin sisakan 10.000 atau 50.000, tapi prinsipnya sebenarnya ambil ini. Nah, nanti tetap ada uang yang harus disisakan di penjelasannya. Nanti kalau siswa tersebut itu mendapatkan PG lagi, itu uang yang ada di rekening yang 20.000 itu masih ada karena rekening yang dikeluarkan itu. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan mekanisme pencairan beberapa syarat-syarat. Detail proses nggih, bagaimana persisnya ya, detail pelaksanaan sekolah mengkoordinir. Kemudian kalau beberapa waktu yang lalu saat kami koordinasi dengan seluruh kepala sekolah penerima PIP itu, kita menyarankan agar kepala sekolah melobi pihak bank agar pencairan bisa dilaksanakan di sekolah dan dilakukan secara kolektif atau secara kolektif di bank. Nah, itu nanti monggo habis ini ya proses sekolah untuk membantu agar proses pencairan itu relatif lebih efisien, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ya. Nah, saya kira itu yang perlu kami sampaikan ya berkaitan dengan mekanisme dan teknis informasi berkaitan dengan PIP. Nah, kami tambahkan sedikit berkaitan dengan tadi penjelasan kami, kalau ada siswa yang diajukan tapi tidak lolos gitu ya, atau ada yang kececer, itu apa yang paling mungkin? Yang pertama, sangat mungkin siswa tersebut sudah diusulkan oleh dinas pendidikan setempat gitu ya, sehingga tidak bisa double gitu ya. Kalau diadvokasi oleh anggota dewan namanya sama, itu terus tidak mungkin double karena basisnya dapodik. Jadi kalau tidak dapat dari advokasi, ada kemungkinan sudah diusulkan oleh dinas yang bersangkutan, lalu dinas pendidikan setempat ya, berarti kabupaten kota. Kemudian yang kedua, tadi yang kami sampaikan, nama siswa tersebut tidak masuk dalam dapodik sekolah gitu ya. Jadi kalau insya Allah masuk dalam dapodik sekolah itu insya Allah kemungkinan besar mendapatkan itu bisa. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, tidak kalaupun ada dapodiknya tapi datanya tidak lengkap ya. Atau misalkan ada nama di dapodik itu informasi nama orang tuanya tidak masuk gitu ya, atau tanggal lahirnya tidak dicantumkan ya, atau hal-hal lain yang itu harusnya disertakan dalam informasi dapodik tapi tidak lengkap, maka biasanya sistem akan menolak gitu ya, sehingga nama tersebut tidak bisa diusulkan dalam daftar penerima PIP. Nah, yang terakhir yang paling semoga sih tidak terjadi itu kalau sistem dapodik dan sebagainya itu error, itu biasanya mungkin terjadi, tapi ini sepertinya relatif kecil ya kemungkinannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami kira demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan teknis pencairan PIP. Monggo nanti kalau ada yang mau ditanyakan, disampaikan, kami persilahkan gitu ya. Semoga nanti setelah ini bisa segera realisasi programnya pencairan PIP di sekolah masing-masing. Nanti kalau ada sesuatu yang mungkin ada persoalan, silakan disampaikan via kepala sekolah dan kami akan berkoordinasi agar semua siswa penerima itu bisa sepenuhnya mendapatkan hak-haknya. Kami kira demikian yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Waktu kami kembalikan kepada acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Adi yang sudah menyampaikan
sosialisasi berkaitan dengan beasiswa PIP. Tadi sudah ada gambaran ya mungkin Bapak Ibu ya, bagaimana proses beasiswa PIP ini cair ya. Tapi kalau kita cek di kolom chatting itu banyak sekali pertanyaan Ustaz Adi. Nanti bisa langsung saja nih tanya jawab. Nanti untuk sesi tanya jawab ini enaknya gimana? Mau chatting atau ngomong langsung nih? Bertanya langsung nih. Tribun Pak Adi. Di kolom Derek chatting. mawon, saya ikut kalau Oh, nggih. nanti Biar mungkin lebih dibantu efektif ya. Nanti beberapa silakan. yang mungkin terlewat beberapa pertanyaan. Oh ya. Sebentar. Ini saya jawab dulu atau pripun? Oke, dijawab dulu aja nggak apa-apa. Itu pertama ada pertanyaan tentang kriteria penerima beasiswa. Ada yang masih belum paham kok saya bisa dapat. Barangkali ada yang lebih membutuhkan daripada anak saya. Monggo, Ustaz. Oke. Nah, tadi yang perlu kami sampaikan. Pertama, kalau dari jalur advokasi anggota dewan itu kami nggak ngarang insya Allah ya. Jadi kami mendapatkan datanya dari masing-masing kepala sekolah pengusul. Itu yang beberapa bulan lalu sudah kami lakukan. Jadi begitu ada informasi tentang peluang PIP dari jalur advokasi, kami komunikasikan ke sekolah-sekolah melalui kepala sekolah. Nah, yang kami proses itu yang diusulkan gitu ya, daftar namanya. Nah, memang ada yang jumlahnya lebih banyak ya, dari yang diusulkan. Beberapa sekolah itu tidak hanya Baitul Salam ya, beberapa sekolah yang lain itu jumlahnya juga lebih banyak dari yang diusulkan gitu ya. Nah, satu bisa jadi itu bareng dengan yang diusulkan oleh dinas gitu ya. Nah, sehingga bersamaan gitu ya, baik di kami maupun di dinas. Nah, karena yang memproses dari tim di pusat ya, di Departemen Pendidikan ya, bagian data itu, kami sepenuhnya hanya mengadvokasi. Nah, kalau ada yang menurut Bapak Ibu kok saya sebenarnya sih kayaknya nggak masuk kriterianya tapi kok saya dapat, nah itu monggo saja dirembuk dengan sekolah masing-masing ya. Kalau di Baitul Salam ya bukan dengan para kepala sekolah dan jajarannya bagaimana sebaiknya dana tersebut dikelola. Tapi yang jelas tidak bisa dikembalikan ke kas negara karena itu sudah mencair sudah masuk ke rekening masing-masing penerima. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, Ustaz. Jadi kok saya sepertinya nggak masuk kriterianya tapi saya masuk, itu pripun ceritanya gitu ya. Ya, yang bisa kami berikan informasinya ya, satu, kalau dari jalur advokasi itu kami mengusulkan sesuai nama yang diusulkan Bapak Ibu Kepala Sekolah gitu ya. Nah, kalau ada tambahan bisa jadi dari dinas atau pihak tim input sana yang kemudian menambahkan gitu ya. Nah, itu kita tidak terlibat dalam proses input datanya begitu Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian ya untuk urusan kriteria penerima. Kalau sudah mendapatkan ya monggo itu dibicarakan. Kalau Bapak Ibu merasa kayaknya saya nggak dapat gitu ya, terus ini uangnya mau diapakan, ya sebaiknya dibicarakan dengan kepala sekolah, ini dananya akan diapakan untuk untuk penggunaannya, karena tidak mungkin dikembalikan ke kas negara. Begitu. Apalagi ya? Ini oke. Jazakallah Ustaz Adi atas penjelasannya berkaitan dengan kriteria ya. Jadi untuk kriteria memang intinya tidak ngarangisasi nggih. Memang berdasarkan data Dapodik yang sudah ada ya. Kemudian ini ada pertanyaan juga, anak saya provinsinya di Jateng, domisili. Untuk pencairannya, gimana nih? Anak saya provinsi Jateng, domisilinya bagaimana? Berdasarkan sekolahnya, apa domisilinya? Karena ini basisnya itu Dapodik berdasarkan sekolah, ya. Jadi bukan dari asal siswa. Karena kan basisnya Dapodik, ya meskipun dia dari luar DIY misalkan ya, kalau di Baitul Salam kan mungkin ada siswa yang dari luar DIY.
itu asal dapodiknya tercantum di sekolah tersebut, ya dia ikut dalam berdasarkan sekolah, buatan wilayah domisili siswanya gitu. Nah, nanti fungsi KTP, KK dan seterusnya itu untuk data pendukung agar pihak bank mencocokkan gitu data yang diterima di bank, nama dan seterusnya itu sama persis gitu. Jadi untuk memastikan bahwa data tersebut itu benar. Tapi ini basisnya apa? Basisnya dapodik. Kalau dapodik kan dari sekolah ya, bukan dari asal siswa. Jadi sekolah masing-masing ya. Kalau dapodiknya di Baitus Salam ya dari di Baitus Salam, meskipun Bapak Ibu domisilinya di luar Jogja gitu ya, baik siswa maupun orang tuanya. Begitu, Ustadz. Ini ada pertanyaan juga, Ustadz. Yeah. Misalkan nanti ada wali yang merasa tidak mau menerima beasiswa PIP ini. Andaikan misalkan mau dialihkan kepada yang lebih berhak, misalkan itu harus membuat surat pernyataan atau bagaimana? Sebaiknya dibicarakan. Jadi begini, mekanismenya tetap yang akan mengambil itu adalah nama yang tercantum di rekening, itu ya. Jadi tidak bisa dialihkan ke orang lain gitu ya. Di rekening tersebut ya, kalau sudah terima itu ya nama tersebut yang harus mengambil. Nah, bahwa nanti kemudian yang bersangkutan merasa saya sepertinya tidak tidak masuk kriteria tersebut dan sebaiknya dana ini diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, kami mengharapkan keputusan tersebut itu disetujui antara pihak sekolah dengan orang tua. Itu ada hitam di atas putih agar ini untuk jaga-jaga pihak sekolah juga maupun orang tua, biar kita sama-sama aman bahwa dana ini memang sepenuhnya dipergunakan untuk keperluan pendidikan, gitu ya. Jadi kalau yang ngambil tetap harus yang dari penerima PIP yang tercantum di rekening. Cuman kalau nanti ternyata disepakati antara orang tua tersebut dengan sekolah, kami mohon membuat semacam surat ya di atas hitam di atas putih, misalkan disepakati bareng-bareng bahwa dana yang kami terima kami serahkan dan kami persilakan untuk digunakan oleh pihak sekolah untuk membantu si A, si B, si C, kayak gitu-gitu. Tapi kami sangat menyarankan membuat dokumen kesepakatan. Begitu, Ustadz, kalau nanti didapati di lapangan ada kasus tersebut. Gitu, nggih. Nggih. Jazakallah, Ustadz. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Apakah harus menggunakan rekening BRI? Terus kemudian kalau misalkan tidak punya rekening, apakah rekening BRI apakah harus membuatnya? Selanjutnya sama pertanyaan biar langsung aja ngirat. Waktunya untuk waktu pencairannya apakah dibatasi atau tidak? Oke. Baik, yang pertama kalau tidak punya rekening BRI bagaimana perlu membuat rekening? Jadi dengan Banten itu Bapak Ibu semuanya itu sudah memiliki nomor rekening di Bank BRI tanpa membuat gitu ya. Ini sudah difasilitasi negara. Jadi nanti Bapak Ibu semua itu punya virtual account namanya, nomor rekening virtual dan rekening tabungan di masing-masing yang sudah tercantum nama ibunya ya, ibunya siswa itu, nanti berikut siswanya. Nah, tidak perlu membuat rekening tabungan kalau di BRI kalau belum punya gitu dan tidak bisa dialihkan ke bank yang lain karena ini uangnya oleh negara sudah masuk ke bank gitu ya, ke bank BRI gitu. Nah, dan siswa sudah masing-masing ada virtual account. Kemarin untuk Baitus Salam, seingat saya nanti mohon diingatkan ya Bapak Ibu Kepala Sekolah kalau saya belum memberikan informasinya, kami sudah memberikan semua daftar siswa berikut virtual account-nya gitu ya, nomor rekening siswa masing-masing gitu. Nah, sehingga tidak perlu membuat rekening BRI kalau belum punya ya. Karena ini rekeningnya sudah khusus hanya untuk pencairan PIP. Nah,
tentang kapan bisa diambil gitu ya, apa dibatasi waktu atau tidak, per bulan ini setahu kami ya itu sudah masuk ke rekening. Kapan mau diambil nggih sumangga gitu ya. Mau setelah ini segera juga itu mungkin kalau diperlukan untuk pihak sekolah maupun untuk siswa untuk pembayaran hal tertentu ya biaya di sekolah itu mungkin lebih baik gitu ya. Tapi kalaupun toh tidak diambil, insya Allah tidak berkurang. Gitu. Jadi itu rekeningnya angkanya tidak akan berkurang, angkanya tetap di angka tersebut gitu ya, dan tidak ada batas waktu. Ya meskipun sih tidak ada batas waktu ya, alangkah lebih baiknya itu dana silahkan diambil begitu ya, sesegera mungkin begitu nanti sekolah sudah memfasilitasi untuk pencairan. Saya kira itu ya dua tadi pertanyaan berkaitan dengan apa namanya rekening BRI. Ada lagi yang lain? Ada. Ketika saya mengikuti acara ini, sosialisasi ini, apakah berarti saya sudah fix mendapatkan beasiswa SIP? Dan apakah untuk banknya itu bisa di mana aja nih tadi ya? Bank BRI, maksudnya Bank BRI-nya itu bisa di cabang mana saja ya? Misalkan cabang Lampung. Boleh, asal bawa surat keterangan dari sekolah itu ya, surat pengantar dari sekolah. Nah, itu nanti report teknisnya dibicarakan dengan pihak sekolah ya, untuk mendapatkan materi apa dikirim apa bagaimana gitu ya, dikirim pakai WA atau apa, monggo aja gitu. Jadi kalau pencairannya di semua bank BRI di seluruh Indonesia itu bisa. Gitu. Tapi kami perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa pencairannya itu harus menggunakan surat pengantar dari sekolah, gitu ya, yang resmi gitu, dengan membawa tadi kelengkapan KTP, KK dan sebagainya itu. Jadi memang tidak harus di bank yang dekat dengan Baitul Salam, tidak gitu ya. Cuman kalau akan kolektif, ya kami menyarankan Bapak Ibu koordinasi dengan sekolah bersama-sama bagaimana proses pencairannya, apa mengambil slot waktu khusus agar di hari tertentu itu pihak bank di jam tertentu itu melayani khusus untuk pencairan PIP atas request dari sekolah Baitul Salam, itu juga bisa gitu ya, asal itu dikomunikasikan dengan pihak bank sebelumnya. Gitu nggih? Ada yang terlewat nggak dari pertanyaan? Ini hanya ada yang belum merasa paham, Ustadz, bagaimana nih? Oh ya, kalau yang, bentar. Kalau tadi ada yang nanya, berarti kalau ikut Zoom ini otomatis dapat. Nah, mohon dicek aja nanti di kepala sekolah namanya ada apa enggak ya, karena ini kan yang apa namanya mengundang di forum ini dari pihak sekolah ya. Saya tidak tahu detailnya, tapi kami hanya menyampaikan orang tua wali murid yang menerima PIP mohon ada waktu untuk sosialisasi. Nah, kalau pihak sekolah sudah menunjuk ya mungkin ya husnudon kami lah, insya Allah dapat gitu ya. Kalau kriteria penerima apa namanya beasiswa PIP ada banyak, dulu disampaikan, filenya perlu kami cari dulu, tapi secara umum apa namanya ini detailnya itu intinya masih belum paham dengan penjelasan yang awal tadi. Intinya apakah kriteria ini diperluas karena sedang masa pandemi atau seperti apa? Jadi tidak hanya siswa dari keluarga miskin saja yang mendapatkan, tapi juga mungkin intinya semua siswa punya hak untuk mendapatkannya itu. Intinya mereka belum paham nih, apakah ini diperluas atau seperti apa? Kalau kebijakannya sebenarnya tidak berubah ya, di kriteria umum yang dulu ada di PIP gitu ya, untuk siswa miskin dan seterusnya itu. Nah, hanya saja kalau ternyata ada yang menerima, kalau sebelum pandemi itu kan mungkin ada Bapak Ibu PNS ya yang menerima di kriteria PIP dulu itu kan tidak seharusnya tidak menerima gitu. Nah, sekali lagi yang tadi kami sampaikan, kenapa bisa masuk? Ya,
Pak Jai. Kamta ya mengusulkan berdasarkan yang kemarin diusulkan. Nah, kriterianya ada berapa hal tadi kayak yatim, ya, siswa miskin, kemudian bukan keluarga PNS gitu ya. Masih sama seperti PIP sebelum-sebelumnya. Gitu. Nah, cuman kalau sudah kadung masuk kan kita tidak mungkin mengembalikan dana tersebut ya. Meskipun saya mendapatkan laporan itu kan itu sudah pernah kita laporkan kalau nama tersebut tidak masuk, ya terus gimana gitu. Diusulkan untuk tidak dapat tapi kok tetap dapat lagi. Nah, itu yang nanti mungkin perlu dikomunikasikan lagi. Kami kira demikian Ustaz, penjelasannya secara umum. Terakhir mungkin Ustadz, ini ada pertanyaan, itu 750.000 itu setiap bulan atau setahun 750.000 sampai lulus mungkin. Pak Cahyo, nyambung nggak? Sekali dalam setahun. Ya. Jadi bukan setiap bulan data 750.000 ya. Untuk yang SMP atau SD itu 450. Jadi ini sekali saja. Dijemput dulu dan udah itu dibelaikan yang malah Jadi, moga ada yang lain kalau ada. Mohon maaf ini ada gangguan sedikit. Gini. Sepertinya cukup nih, pertanyaannya sudah tidak ada muncul lagi atau masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau sudah cukup, untuk selanjutnya mungkin nanti ada yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di sini. Cukup nggih? Ada Bapak Ibu? Cukup? Cukup nggih Pak Adi? Pak Gus F mau nambahi itu. Mau dibantu. Oh, monggo nggih, Pak Agus silakan. Pak Agus Effendi dari JSIT. Ngapunten Ustadz, diulangi lagi mungkin karena belum kedengaran suaranya. Oh, iya. Oh, nggak bisa ini sama. Gini saya tambahkan. Makasih. Oh, yang mau Ya. Kamu Pak. Lah, saya kan terkunci, Pak. Jadi saya nggak bisa masuk. Bukan host, bukan host. Ini tadi saya Baik, juga. ini yang perlu saya tambah sedikit tadi yang tentang pertama kriteria. Jadi kriteria ini tadi sedikit saya singgung, memang pandemi ini mempengaruhi semua aspek, bahkan semua orang. Jadi siapapun sekarang di Indonesia ini, entah itu fakir, miskin, kemudian anak yatim atau bukan, itu semua terdampak pandemi. Sehingga kebijakan dari pusat itu memang semua itu bisa akses, bisa mendapatkan program Indonesia Pintar ini. Yo wis tak waca. Jadi yang nyun sewu tadi misalnya, mestinya saya itu nggak dapat, tapi kok dapat misalnya begitu. Tapi semua terdampak. Jadi termasuk nyun sewu, tadi saya kira juga ada beberapa yang PNS gitu ya. PNS itu ya terdampak. Jadi bisa menerima PIP ini. Ini yang pertama yang perlu saya tegaskan. Jadi agar semua menjadi tenang gitu ya. Kemudian yang kedua tentang mungkin saja perasaannya saya nggak butuh lagi, nggak butuh beasiswa. Nah itu menurut saya kalau ditanyakan kepada pihak sekolah, pihak yayasan itu butuh banget gitu ya. Jadi saat-saat seperti ini yayasan kemudian sekolah sangat membutuhkan
dana itu meskipun hanya 450.000 gitu ya. Karena faktanya kita di yayasan, kita di hampir semua ya itu mendapat terdampak intinya begitu. Jadi kita misalnya yayasan seperti Ustadz Abdul Hakim itu juga pusing gitu ya untuk menambahkannya 1-2 juta itu tidak mudah. Gitu ya. Apalagi SPP sebagian juga belum tentu. Sehingga saya kira kalau merasa bahwa ada yang lebih membutuhkan ya kalau saya serahkan aja kepada pihak sekolah untuk dikelola agar bisa dimanfaatkan untuk pendidikan ini. Saya bagian dari sedekah lainnya begitu. Itu aja yang saya sampaikan, tambahan 2 hal, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Agus Effendi ya. Tadi atas penjelasannya alhamdulillah ya, beberapa wali sudah muncul di chatting. Alhamdulillah Ustadz penjelasannya sangat jelas. Untuk selanjutnya mungkin ada yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mau dari siapa dulu? Dari Ustaz Ririn, monggo kepada Ustaz Ririn. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu wali santri sekalian, di sini saya akan menambahkan sedikit. Kalau tadi dari Pak Adi dengan Ustadz Agus Effendi sudah menyampaikan luar biasa, sudah menyampaikan begitu detailnya. Di sini kami sebagai pihak sekolah akan menambahkan mekanisme untuk pencairan. Kebetulan kami beberapa waktu yang lalu sudah menghubungi BRI cabang Prambanan. Jadi untuk Ananda itu sudah mendapatkan seperti ini ya Bapak Ibu. Dari tim Bapak Sukamto, anak-anak itu sudah mendapatkan seperti ini. Ini di sekolah nanti yang akan dipakai untuk mencairkan. Di sini sudah tertulis nama Ananda, kemudian nomor virtual account-nya, kemudian nomor rekeningnya, semua sudah ada di sini. Secara otomatis Ananda itu sudah yang ikut YUM ini itu sudah masuk di dalam sah untuk menerima PIP ini, beasiswa program Indonesia Pintar ini. Dan ketika kami konfirmasi dengan Bank BRI cabang Prambanan, untuk pengambilannya itu dilayani dari tanggal 5 sampai 25 September 2020 ini. Maka monggo nanti bagi Bapak Ibu bisa kemudian menghubungi sekolah, karena memang Bapak Ibu harus membawa surat dari sekolah ya. Kami akan membuatkan surat pengantar untuk proses pencairannya. Bisa nanti by name atau bisa juga nanti dari sekolah kami berikan 1 lembar, kemudian penerimanya siapa-siapa saja untuk bisa diasta oleh Ananda dan orang tua. Di sini disarankan karena nama yang tercantum di buku tabungan itu adalah nama ibu, harapannya Ananda dengan ibu nanti yang akan mencairkan beasiswa PIP ini di Bank BRI cabang Prambanan. Terus terang kami kemarin sempat mau mengundang, akan tetapi dari pihak bank keberatan ya. Maka kemudian karena ada bersamaan dengan agenda, maka kemudian ya disarankan untuk segera untuk mengambil ke Bank BRI saja di cabang Prambanan dengan membawa surat keterangan, surat pengantar dari sekolah. Dan sekali lagi besarnya itu 750.000. Insya Allah tidak ada potongan, akan tetapi apabila terpaksa nanti ada yang mengendap di bank, di buku tabungan itu tetap milik dari Ananda, karena namanya sudah by name, sesuai dengan nama Ananda yang tertera di situ sebagai penerima buku, penerima beasiswa program Indonesia Pintar. Kita syukurin ya Bapak Ibu, alhamdulillah untuk tahun ini ya seberapapun insya Allah ketika itu barokah ya, maka akan membawa kemanfaatan bagi kita semuanya. Mungkin itu tambahan dari saya. Nanti Bapak Ibu ngasto KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian rapot. Jadi syaratnya ada KTP, kartu keluarga,
rapot. Kemudian Ananda dan orang tua. Insya Allah untuk yang SMP, persyaratan secara detailnya, mekanisme secara detailnya, nanti akan kami share di grup penerima PEP SMPIT Baitus Salam Prambanan. Yang sudah kita buat grupnya beberapa waktu yang lalu, ya, sudah kita buat dan sudah dimasukkan dalam grup ini agar bisa ikut sosialisasi di acara siang hari ini. Dan ketika nanti ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita bahas bersama di forum PIP, penerima PIP SMPIT Baitus Salam Prambanan. Mungkin itu sedikit yang bisa kami tambahkan. Terima kasih kepada Ustadz Sukamta, kemudian kepada Ustadz Agus Effendi, juga kepada Ustadz Adi yang sudah memberikan pemahaman kepada kami semuanya terkait dengan program beasiswa program Indonesia Pintar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya dari Ustadz Efen dari SDIT Baitus Salam 2 Cangkringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk Bapak Ibu dari SDIT Baitus Salam 2 dan umumnya untuk semuanya kita yang ada di meeting siang hari ini, perlu kami garis bawahi sedikit saja. Yang pertama, Ananda yang sudah tercantum namanya atau mendapatkan ya, beasiswa PIP ini dengan nominal yang tadi disebutkan 450.000 satu kali ya, 450.000. Baik, Bapak Ibu yang boleh jadi yang pada situasi ini memang sangat membutuhkan ya. Dan bisa jadi ada juga dari Bapak Ibu yang seperti yang banyak di pertanyaan tadi, ya, saya sepertinya tidak membutuhkan dan sebagainya begitu. Ala kulli hal apapun tetap kita syukuri, alhamdulillah, bahwasanya ini adalah uang negara yang bisa diakses melalui mekanisme aspirasi DPR RI ini gitu. Dan posisi sekarang kan uang itu sudah di BRI begitu. Ya. Dalam hal ini nanti untuk yang Cangkringan itu nanti di KJP BRI Cangkringan ya. Kami juga sudah mengkoordinasikan dengan BRI. Sebetulnya pengennya dari sekolah ini bisa diambil kolektif begitu ya, sehingga Bapak Ibu tidak repot gitu. Akan tetapi memang mekanisme di BRI-nya mengharuskan begitu, mengharuskan bahwa yang mengambil adalah anak yang bersangkutan, ya, didampingi orang tuanya, salah satu ya, ayah atau ibu, dengan membawa persyaratan seperti yang disampaikan Ustadz Haririn tadi, ya, sama persyaratannya. Yang dari sekolah nanti adalah surat keterangannya, begitu. Oleh karenanya kami minta bantuan sekali lagi pada Ibu dan Bapak untuk nantinya bisa mencairkan dan nanti akan kami jadwal ya. Karena dari BRI-nya menghendaki juga tidak kemudian bersamaan satu sekolah begitu. Karena situasi kondisinya ya biar lebih nyaman begitu. Nanti akan kami jadwal agar lebih mudah dan antriannya nanti bisa diperhitungkan begitu. Jadi seperti itu, dan apalagi ini untuk ayah bunda yang memang merasa wah saya kok sepertinya tidak pas untuk menerima ini, gitu ya. Ini mohon dengan sangat bantuannya nanti tetap ini dicairkan, ya. Dan nantinya bisa kita bicarakan ya, karena di SDIT Baitus Salam 2, karena ini posisi dari kelas 2 sampai kelas 6 ya, yang mendapat ini, kelas 2 sampai kelas 6. Kalau kelas 1 tahun kemarin itu pas pengajuan itu kan belum masuk ke Dapodik ya. Jadi kelas 2 sampai kelas 6 ini yang mendapatkan
posisi sekarang kan 201 ya, karena yang 5 itu sudah pindah sekolah. Kemudian yang tidak mendapatkan itu hanya 70 anak. Hanya 70 anak. Nah, monggo nanti kalau mau dipikirkan bersama-sama, barangkali dari 70 teman-teman ini ada yang, oh ini kayaknya layak untuk saya bantu. Bahkan mungkin tetangga atau apa ya dari Bapak Ibu ya, satu sekolahan tapi Bapak Ibu dapat, sedangkan tetangga ini yang kayaknya lebih membutuhkan malah tidak dapat misalnya. Ya ini memang di luar kemampuan kami ya. Jadi kadang data itu memang tidak semudah ini kadang juga ada errornya dan sebagainya begitu, sehingga mohon maaf kalau terjadi hal-hal yang seperti itu begitu. Nah, mungkin ini saja ya. Jadi yang kami garis bawahi, mohon bantuannya sekali lagi untuk ini nantinya biar lancar, biar semuanya menjadi berkah dan baik, nanti tetap kita selesaikan begitu. Mekanten dari kami kembalikan. Itu selanjutnya dari Sajawaldi. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama kami atur terima kasih pada Ustadz Agus Effendi, Ustadz Hadi, dan tim. Jadi saya yang terakhir tadi yang pertama dari Ustadz Haririn, terus Ustadz Effendi sama ya. Yang saya garis terbalik lagi Ustadz ya. Terkait dengan beberapa wali yang kemudian chat ke saya langsung. Ini kayaknya tidak benar Ustadz, karena saya merasa tidak sesuai kriteria yang sebagai syarat untuk mendapatkan PIP. Jadi sama ya. Jadi karena ini yang bisa mencairkan adalah Bapak Ibu, maka mohon nanti Bapak Ibu yang mencairkan, baru kemudian nanti kita salurkan lewat sekolah. Kita akan sampaikan kepada anak-anak yang betul-betul membutuhkan. Di samping juga di sekolah ada gerakan orang tua asuh ya, untuk subsidi silang bagi anak-anak yang terkait dengan administrasi ataupun biaya kuota yang saat ini sangat dibutuhkan. Ini mungkin nanti bisa kita salurkan lewat situ. Jadi itu aja Bapak Ibu, khusus yang dari SD Baitul Salam 1, monggo yang mungkin merasa saya tidak layak dapat tapi ternyata ada data di situ, monggo nanti mohon untuk datang ke sekolah, kita berikan syarat pengambilan dan kita nanti akan kelola ya dana dari Bapak Ibu untuk kita sampaikan untuk yang lebih berhak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Jawaldi, Ustadz Effendi, dan Ustadz Zahririn yang tadi sudah memberikan pengarahan dan penjelasan. Ini ada pertanyaan yang mungkin cukup penting nih. Ustadz Adi masih ada nggih? Ada yang bertanya, setelah uang dicairkan, apakah nanti ada kewajiban untuk kami, maksudnya untuk wali nggih, untuk wali santri atau siswa, ya untuk membuat laporan penggunaannya, laporan penggunaan uang PIP ini? Kalau bentuk laporan, karena ini masuk langsung ke rekening orang tua, memang tidak detail ya perlu menyampaikan laporan, tapi kami sangat mohon agar ya itu dipergunakan untuk kepentingan pendidikan gitu ya. Jangan sampai untuk hal di luar itu ya, misalkan untuk beli pulsa atau keperluan rumah tangga lainnya. Tapi kami mohon dengan sangat agar dana tersebut memang dipergunakan untuk biaya pendidikan. Makanya kami wanti-wanti kepada pihak sekolah agar nanti saat juga memberikan pengantar itu memastikan orang tua saat mengambil itu juga nantinya dipergunakan memang untuk biaya pendidikan di sekolah masing-masing. Gitu. Jadi begitu, kalau laporan detailnya dipergunakan apa dan seterusnya ya tidak begitu ya. Tapi kalau nanti ternyata orang tua menggunakan untuk yang lain, ya karena besok itu pengajuannya via kepala sekolah, karena PIP kan tidak mungkin tidak dapat kalau nggak pakai
pengajuan dari kepala sekolah, ya sangat mungkin nanti dicoret itu panjenengan Bapak Ibu ya di tahun-tahun berikutnya saat mau mengajukan PIP kembali gitu ya. Kan biasanya kepala sekolah dan sekolah itu pasti perso niki nggih. Kalau dana yang di PIP itu dipergunakan untuk apa sih? Nah, itu yang nanti dicatat oleh pihak sekolah gitu. Demikian Ustaz penjelasannya. Oke, syukron jazakallah khair kepada Ustadz Adi yang sudah memberikan penjelasannya. Bapak Ibu semuanya sudah menyampaikan pertanyaan dan atensinya pada siang menjelang sore hari ini. Alhamdulillah nih, semoga apa yang sudah dipaparkan dan apa yang sudah dijelaskan semakin terang benderang nih, agar nanti ada yang masih bingung, oh ternyata bisa toh disalurkan kepada yang lain. Tapi tadi ya, ada mekanisme yang perlu dilakukan ketika nanti hendak mencairkan atau mungkin mau dialihkan, gitu. Nanti bisa komunikasi langsung dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah masing-masing di sekolah masing-masing. Demikian Bapak Ibu sekalian atas agenda siang sore hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk terakhir sebelum kita tutup yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Muhsin. Kepada Ustadz Ali Muhsin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, siswa-siswi Pondok Pesantren Baitul Salam unit SD dan SMP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak bertawasul dengan baca ayat Al-Quran dengan harapan mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والزلازل والفتن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair kepada Ustadz Ali atas doanya. Alhamdulillah telah sampai di penghujung acara kita pada siang sore hari ini. Sekali lagi saya sampaikan jazakumullah khair kepada Bapak Ibu sekalian atas atensinya. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi sudah semakin jelas dan semoga beasiswa yang didapatkan ananda sekalian membawa keberkahan untuk kita semuanya. Kita cukupkan agenda kita pada hari ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.